Saya Joseph Fauzan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas komunikasi bisnis, yaitu pesan bisnis produk sepatu Converse. Pengenalan produk sepatu Converse. Sepatu Converse adalah produk buatan asal Amerika. Converse Rubber Company dibuka pada tahun 1908 oleh Marcus M. Converse di Massachusetts. Sebelumnya pada usia 30-an, Marcus memiliki beberapa pengalaman dan salah satunya sebagai manajer di sebuah perusahaan manufaktur. Awalnya Converse hanya membuka galoshes atau pelindung alas kaki dan sepatu musiman. 9 tahun kemudian, Marcus M memutuskan untuk membuat sepatu atletik agar mereka dapat terus-menerus produksi hingga beberapa tahun ke depan. Dengan semakin meningkatnya popularitas olahraga basket, perusahaan Converse merancang sebuah sepatu bagi para atlet basket. Chuck Taylor adalah seorang atlet basket yang bermain di Indiana, Amerika Serikat. Pada saat itu, Chuck Taylor duduk di bangku SMA. Chuck Taylor mendapatkan kesempatan untuk menggunakan sepatu Converse, namun saat digunakan terdapat kekurangan sehingga Chuck Taylor menyarankan kepada pihak perusahaan untuk mengganti alas pada bagian dalam sepatu. Sebagai atlet yang disponsori oleh Converse, Chuck Taylor diajak untuk bekerja sebagai marketing karena kesukaannya pada sepatu yang digunakannya. Dirinya juga merancang sepatu yang mendukung fleksibilitas dan melindungi pergelangan kaki. Beberapa tahun kemudian, sepatu Converse marak digunakan oleh para pemain basket profesional dan Chuck Taylor pun mendapatkan kesempatan untuk menorehkan tanda tangannya pada bagian pergelangan kaki. Kemudian sepatu Converse karya Chuck Taylor dikenal dengan nama All Star. Pada tahun 1930, All Star dipakai oleh para atlet pada saat Olimpiade dan pada saat Perang Dunia Kedua. Tentara Amerika menggunakan All Star pada saat melakukan latihan dari segi desain. Sepatu All Star karya Chuck Taylor pertama kali memiliki 3 jenis tipe, yakni Converse hitam putih dengan list warna hitam, Converse putih polos dengan list merah dan biru, Converse hitam polos dengan list warna hitam. Kemudian pada tahun 1957 All Star dibuat lebih kasual. Konsumen menuntut All Star menyediakan desain sepatu yang lebih beragam, khususnya desain sepatu yang berkaitan dengan pertandingan basket dari segi warna. Setelah All Star menambahkan koleksi warna desainnya, Chuck Taylor mulai menambahkan koleksi jenis bentuk pada All Star, yaitu terdiri dari low top atau Oxford, high top, dan knee high. All Star juga memproduksi jenis sepatu dengan bahan yang lebih variatif, di antaranya kulit, suede, vinyl, denim, dan rami. Pada tahun 1969, Chuck Taylor meninggal karena serangan jantung di daerah Florida. Sebuah biografi tentang Chuck Taylor diterbitkan oleh Indiana University Press pada bulan Maret 2006 dengan judul Chuck Taylor All Star: The True Story of the Man Behind the Famous Athletic Show in History, dengan kata pengantar yang diisi oleh pensiunan pelatih bola basket Universitas Dan Smith. Selama tahun 1970 sampai 1980, Converse All Star menjadi sangat populer. Sepatu yang menjadi bagian dari gerakan hippies disertai oleh musisi dan band mereka. Kaum hippies adalah kaum yang mengedepankan kebebasan untuk melakukan apa yang mereka inginkan dan membuat mereka senang. Kaum hippies sering memakai sepatu All Star sebagai kombinasi yang berani dan terkesan bertabrakan dalam berpenampilan untuk mempromosikan individualitas mereka. Converse All Star saat ini tidak lagi hanya sebagai sepatu basket, tetapi juga sebagai sepatu santai mewakili kebebasan. Produk dapat dikatakan sebagai fokus inti dari proses penjualan sebuah bisnis. Berawal dari mendesain produk, membuat sistem produksi dan operasi, menciptakan program pemasaran, sistem distribusi, iklan, dan mengarahkan tenaga penjual untuk memasarkan produk tersebut. Jenis produk sepatu Converse Chuck Taylor All Star merupakan salah satu jenis produk sepatu yang kini telah terdapat versi bukan original atau palsu. Berdasarkan produk, sepatu Converse mempunyai jenis bentuk serta bahan yang digunakan lebih beragam seperti Chuck Taylor, Special Edition, Jack Purcell, Sport Authentic, Premium, Skateboarding Kits, hingga edisi spesial. Bahan yang ditawarkan memiliki bahan kulit, suede, vinyl, denim, dan rami, serta bentuk yang ditawarkan diantaranya seperti low top atau Oxford, high top, dan knee high. Hal tersebut merupakan salah satu kelebihan produk yang diberikan kepada pelanggan.
Chuck Taylor All Stars. Sepatu jenis Chuck Taylor All Star dibuat pada tahun 1917. Sepatu All Star sebenarnya memiliki beberapa nama, yaitu Chuck Taylor All Star, Chuck Taylor Converse, Converse All Star, ataupun Cons. Sepatu ini adalah jenis sepatu karet dan kanvas yang produksi oleh Converse. Sepatu All Star ini memiliki komposisi yang terdapat dari sol karet dan kanvas yang digunakan untuk membuat bagian depan sepatu. Tingginya semata kaki dilengkapi sol karet empuk berwarna putih dengan garis hitam. Di bagian telapak sebelah dalam terdapat 2 lubang sirkulasi udara. Converse Kids. Sepatu Converse pun menyediakan sepatu khusus untuk anak-anak. Hal ini dapat meyakinkan target mereka bahwa Converse merupakan sebuah perusahaan yang membatasi produknya bagi kalangan dengan usia tertentu, tapi dapat mempromosikan produknya untuk digunakan oleh anak-anak. Atribut produk. Dalam hal atribut produk, sepatu Converse mempunyai ciri tersendiri dalam produk yang juga merupakan sebuah desain yang sederhana. Ciri khas dari sepatu Converse yaitu sebuah lingkaran dengan logo bintang dalam lingkaran tersebut, serta tulisan Converse All Star dengan huruf kapital dan ditambah dengan sebuah tanda tangan Chuck Taylor yang tepatnya di bagian pergelangan kaki. Bagian karet tebal dinding luar atau yang sering disebut rubber sidewall pada gambar yang dihitamkan merupakan bagian dari atribut produk. Bagian bumper depan karet dan karet atas merupakan komponen dari atribut produk. Dimandangkan atribut tersebut dapat membantu membedakan sepatu Converse original dengan kualitas bukan original atau palsu. Siklus hidup produk Converse mempunyai 4 tahap, yaitu yang pertama, tahap perkenalan. Pada tahap perkenalan, produk Converse telah diakui banyak orang, bahkan mempunyai 15 juta penggemar di seluruh dunia. Kedua, tahap pertumbuhan. Tahap pertumbuhan ditandai dengan peningkatan pesat penjualan. Konsumen penerima awal menyukai produk tersebut dan konsumen berikutnya mulai membeli produk tersebut. Para pesaing baru memasuki pasar karena tertarik dengan peluang produksi dan laba dengan skala besar. Pesaing tersebut memperkenalkan produk mereka dan memperluas jaringan distribusi. Pada tahap ini menjelaskan bahwa produk palsu Converse mempunyai jaringan distribusi yang lebih luas dibanding original. Gerai resmi hanya terdapat di 6 kota besar seperti Bandung, Jakarta, Tangerang, Bali, Surabaya, dan Balikpapan. Di daerah Bandung hanya terdapat 2 gerai resmi, yaitu Bandung Supermall dan Faris Java. Namun kebalikan dengan produk palsu, terdapat di daerah-daerah perbelanjaan seperti alun-alun, Cikudapetion, Tegalega, Pasar Gadebage, Pasar Baru, dan lainnya. Ketiga, tahap kedewasaan atau kematangan. Tahap kedewasaan dibagi menjadi 3 fase: kedewasaan bertumbuh, kedewasaan stabil, dan kedewasaan menurun. Pada tahap ini, pihak Converse mendorong penjualan dengan memodifikasi karakteristik produk dengan membuat edisi spesial, DC komik, serta Marvel, namun tidak didistribusikan di Indonesia akibat dengan maraknya produk palsu. Dengan begitu, masyarakat harus mendapatkan produk tersebut via online. Keempat, tahap penurunan atau decline. Penjualan menurun karena sejumlah alasan: kemajuan teknologi, pergeseran selera konsumen, serta meningkatnya persaingan. Pada tahap ini dapat dijelaskan bahwa dengan semakin meningkatnya informasi serta teknologi, tepatnya di dunia maya, maka orang akan semakin mudah menerima informasi yang mereka butuhkan. Begitu pula dengan semakin banyaknya para penjual sepatu Converse palsu dengan cara online, dan berbanding terbalik dengan pihak Converse yang resmi hanya memiliki 1 situs resmi di Indonesia. Beberapa kelebihan sepatu Converse original. Toe cup atau atap pelindung jari kaki yang berbahan karet tebal didesain sesuai dengan ukuran batas rata-rata jari kaki agar mudah dalam pergerakan melakukan jari kaki. Kedua, toe bumper atau tameng dibuat dengan ukuran panjang disesuaikan dengan batas ibu jari, dimaksudkan untuk memudahkan dalam lekukan kaki, tepatnya pada batas ibu jari dan jari kelingking, serta toe bumper berfungsi untuk melindungi kaki bagian depan. Kemudian A-stay atau alas tempat untuk lubang tali sepatu. Di dalamnya terdapat pisan karet yang berfungsi melindungi kaki apabila tertimpa sesuatu benda agar tidak terluka. Keempat, rubber sidewall atau karet dinding bagian luar menggunakan karet tebal yang kuat dan
dapat bertahan lama yang berfungsi apabila kaki mengalami goresan terhadap benda kasar. Hingga saking kuatnya rubber set wall tidak mampu kalahkan oleh pudarnya bahan kanvas. Namun pada saat rubber set mengelupas dari kanvas, solusinya dapat disulam. Jenis produk kualitas terbaik yang diproduksi oleh perusahaan yang tidak resmi atau tidak mempunyai izin, meski dalam ketahanan mutu tidak dapat bertahan lama atau hanya jangka pendek. Sebuah produk yang diproduksi sebagai barang tiruan dari produksi yang sudah ada. Salah satu sebab munculnya produk palsu adalah dengan memanfaatkan kepopuleran suatu merek tertentu. Para produsen produk palsu memanfaatkan kesempatan popularitas sepatu Converse sebagai sepatu yang peka zaman serta dari segi efektivitas dapat dipakai oleh kalangan pria dan wanita hingga membutuhkan nilai ekonomis yang lebih rendah dari produk original. Mengingat harga sepatu Converse kurang terjangkau bagi kalangan menengah ke bawah. Kemudian terdapat harga sepatu Converse original. Pertama, Chuck Taylor All Star, Chuck Taylor All Star High Tops, dan Chuck Taylor All Star Low, kisaran dari 350.000 sampai 450.000. Kedua, untuk anak-anak yaitu Converse Kids, Chuck Taylor High Tops, Chuck Taylor Low, Chuck Taylor High Tops, All Star Beverly Board, Chuck Taylor Beverly Board, kisaran harga dari 160.000 sampai 210.000. Yang ketiga, Special Edition, All Star DC Comics, Chuck Taylor DC Comics, dan Chuck Taylor Dr. Seuss, dengan kisaran harga dari 95.000 sampai 570.000. Target market utama dari sepatu Converse original merupakan kalangan kelas menengah hingga atas, namun berdasarkan size marketnya adalah merupakan kalangan yang berada di kelas menengah atas, di mana beberapa kalangan tersebut dapat dikategorikan sebagai pecinta koleksi sepatu Converse original dengan model tertentu. Mengingat sepatu Converse original kurang terjangkau bagi kalangan menengah ke bawah, jika dirata-ratakan kalangan kelas menengah berkisar di usia 18 tahun hingga 27 tahun. Berikut beberapa segmentasi pasar berdasarkan demografis, geografis, serta psikografis. Berdasarkan kategori usia 18 hingga 27 tahun dengan gender laki-laki dan perempuan dewasa dengan pendidikan sekolah menengah atas atau kuliah serta karyawan. Berdasarkan cakupan wilayah, sepatu Converse mendistribusikan produknya di kota-kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Surabaya, Balikpapan, dan Bali. Berdasarkan kelas sosial, berada pada kelas yang mengikuti perkembangan suatu produk atau dapat dikatakan sebagai kolektor atau hobi. Kemudian bagi kalangan yang mengikuti tren model fashion yang sudah menjadi gaya hidup. Kultur, berdasarkan budaya, kalangan tersebut berhubungan dengan nilai historis produk sepatu Converse yang identik dengan grup musik tertentu. Merek yang memiliki nilai tinggi akan dihargai konsumen sebagai merek yang memiliki kelas, sehingga dapat mempersamukan penggunaan merek tersebut. Dapat diartikan bahwa produk palsu sepatu Converse dengan harga yang lebih murah dari harga original, maka citra merek sepatu Converse dapat menjadi produk dengan kelas murahan dan beralih membeli produk yang palsu. Kemudian pengaruh besarnya bahwa perusahaan memegang sepatu Converse Indonesia berani mengeluarkan model-model Converse limited edition di mana para pecinta Converse gemar mengoleksi model tersebut, sehingga efek buruknya para pecinta Converse harus membeli langsung produk tersebut dari luar Indonesia dengan harga yang lebih mahal. Dengan begitu, dibutuhkan solusi yang tepat serta efektif untuk mencegah dan mengurangi intensitas jumlah produk palsu sepatu Converse. Selain itu, untuk mengantisipasi maraknya penjual Converse nakal yang berdagang itu, tapi mengapa yang jelas sangat merugikan orang yang menyukai Converse tapi minum pengetahuan original dan palsu. Bagi pemilik atau memakai sepatu Converse original akan terlihat lebih berkelas dari sisi kehidupan dan dipandang lebih bernilai, karena secara langsung telah menghargai sebuah karya kreasi suatu perusahaan dan menjunjung sisi originalitasan dan nilai.
Kelebihan dan keuntungan dalam memiliki sepatu Converse original adalah sebuah kepuasan batin yang sulit diungkapkan, akan tetapi begitu berarti ketika memiliki atau memakai sepatu Converse original tersebut. Begitulah pesan dari materi yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.